Bismillahirrahmanirrahim. Alim kita hari ini kaji baru ya. Laisa minal daruri halul muskilati. Tidak harus segala persoalan diselesaikannya dengan masalah, tidak harus diselesaikan. Ya. Wah, ini kaji enak nih, nggak perlu menyelesaikan masalah ya. Gitu ya. Kalau udah habis-habisan ikhtiarnya, ya, maka ada saatnya kita nggak menyelesaikan masalah. Ya. Banyak. Salah satunya hewan kita ya. Kebanyakannya gitu. Udah babak belur kita menyelesaikan masalah, tapi nggak selesai-selesai, maka ada saatnya tidak menyelesaikan masalah. Ya. Tapi mesti gimana? Nah, doa udah jelas, ya, udah jelas. Ya. Tapi ada mainan hati yang perlu kita ikhtiarikan. Ya. Disinilah ilmu Islam sangat luar biasa. Makanya kita perlu thalibul ilmi dan perlu guru. Langsung aja ke tajuk risalah, mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita talim, kita kuatkan lagi keislaman kita, keimanan kita ditujukan kepada satu makhluk, tentu yang kedua Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Syahadatain. Sudah itu selawat, mudah-mudahan syafaatnya ada, istighfar tentunya hanya kepada Allah karena mengaku dosa kita. Ya. Dilanjutkan dengan pengkokohan itikad tauhid kita dengan thayyibah. Sama-sama hadirin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa ma'rifat ilahi anta maksudi waridloka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Taharah. La ilaha illallah. Ulang. La ilaha illallah. Ulang. La ilaha illallah. Jahar. La ilaha illallah. 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 Allah. La ilaha illallah. 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 Ya Allah. La ilaha illallah. Allah. La ilaha illallah. 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 Ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim kama shallaita ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tawajuh, kepala tunduk sebelah kiri. Latifatul qalbi, hati berzikir qalbi Allah. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadiniyah solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina, pasang niat ridha Allah. Wa khususan Abah Ruhiyah Nur Muhammad, khususan ila ruhi Muhammad Nabi Yunaka, wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin, mu'minin, wa muhsinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka sholatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut
Allahumma hawin alaina sakaratul maut wa najata minan nari wa la fa'idal hisab. Rabbi syari sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditalimi, agar mereka bisa memahami talim ini dan Allah meridhoi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah, kita langsung saja ke tajuk risalah. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilahil ma'hud wassalatu wassalamu li ayasiri hayatil wujud. Wa ashabil jamil kulli mawjud. Salatan tutafi qulu binal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an. Wa tubahihumu ayat wa tuhalana biha nurul jannat wa nurunai wa nurun jari ila wajikal karim. Ana ba'du. Ya Rabbi ad-da'adan majlisi ta'limi hada'ani nasilna aladina majalu masjunina bil fuzuri wa idza tarabbu'i min hadal majlisi lakinahum majalu yasu'una wa muraka. Allahumma ana qamustasranan la isyauni ila an akhrubhahum ida nasalahu. Allahumma ana fakirun faqad ada tariqati fika la haula wala quwata illa syafratin. Alhamdulillahirabbil alamin. Fajali wajiram min ahli Rabbana amrina min ladunka aroma wa ilana min amrina rasyada. Rabbana radika qulubana badail haitana wa ablana min ladunka aroma innaka antal wahhab ikraman wa tadiman. Wabil khusus Iwan YMA rahimakumullah, ulama anal kurama wa masyayikh anal aizah wabi muqaddimah murabi hadal mahad asyatid al-fatah guru kita sawabil qadillah lamanu dan ando muliakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan qadrat iradahnya juga rahmatnya kita masih diberi umur, diberi waktu untuk bisa datang ke tempat ini bertolibul ilmi. Hadirin jemaah Iwan akhwat kalau ada semuanya, baik yang mengaji secara talaki, secara langsung, juga yang tidak langsung, yang mengaji secara live mungkin ya melalui medsos, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini sebagai pentaklim coba membahas laisya minal daruri halul muskilati, artinya tidak harus menyelesaikan masalah. Langsung kita tamatkan saja karena ini terkait dengan kehidupan kita yang sering diuji dengan problematika kehidupan. Wabadu fil hayati maksiati. Iman layakunul basaru salisin nada aiman bayinal ini wal akhiri. Saya tabiruka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menjalani hidup, kita akan menjalani hidup nih. Manusia tidak pernah selamanya mulus. Lurus-lurus aja enggak. Sesekali walaupun kita enggak banyak dosa, Allah Subhanahu wa taala akan memberi ujian. Itu ya, memberi ujian. Karena yang namanya dunia tempat ujian. Apapun juga ujiannya, ridho, jangan mengeluh. Apalagi kalau orang itu lupa dengan Allah. Yang soleh saja, sholatnya rajin, tetap diuji. Berbagai ujian tersebut, percaya nggak nih? Nggak ada ujian itu, hidup tuh nggak ada ujian, nggak mungkin. Karena Allah sudah memfirmankan, pasti Allah memfirmankan. Jadi di sini pas kita diuji, apa aja ujiannya,
Kita udah tahu ternyata kita nggak bisa lepas dari masalah. Ya, dasarnya Allah berfirman di Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Dasar itu kita baca dulu. Iqra, Ikhwan. Al-Baqarah surat 2, 155, 156, 157. Wala nabluwannakum ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. La nabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Itu yang pertama. Apa tuh? Pasti. Halo. Pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Pasti nggak? Ada kata-kata pasti loh. Betul. Ada nggak yang nggak kena diuji selama ini di sini? Ketakutan. Nggak ada dong katanya. Dong cikuy gitu. Nggak mungkin. Sakayo-kayo orang pasti diuji takut dulu. Betul dah. Sudah itu takut kan banyak tuh. Takut mati, ya. Takut kehilangan pacar, takut belum nikah, bener kan? Iya kan? Yang kedua, kelaparan, masalah harta, hak, kekurangan harta, jiwa, kematian, buah-buahan, makanan, diuji tuh. Pas antum diuji nggak selesai-selesai, putusan selanjutnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok nggak dibaca itu? Dewi lo kasrase kok. Dewi lo kasrase. Pajo kandung siapa? Pak, aku lupa baca ayat tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau sore hari mengecek macam itu clear tuh Pak. Karena Allah ngampunin. Kalau Allah ngampunin gimana? Berarti kan diselesaikan. Nano onja. Kalau dihaji tidak dibaca ayat. Nan gampang-gampang sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalau mali mai. Kamana rinyo tuh.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi lah puncak usaha. Abah tanyo nan diuji perkara hato, perkara sakit, lah baru be, lah baru usaha, lah dibakali mau, lah digosok mau, lah sholat tahajud. Inna lillahi nya lupa. Diuji taruh lah antum. Itu poinnya. Karena itu wahyu. Sampai skala prioritas. Oke, ngaji balik ngaji. Nah, dong ngengean banyak maaf, bukan andong menonjok, enggak. Cuman andong meninju. Ya sama itu. Enggak lah kan? Nah, kan kaji itu diulang-ulang di ngengean kan. Tolong skala prioritas yang Allah suruh, jangan yang andong suruh. Kasih tahu yang lain. Berarti antum sudah pendakwah. Pendakwah itu menyampaikan dengan lembut. Itu konteks dakwah, arti dakwah. Tapi sudah itu harus amar ma'ruf nahi munkar. Konteks dakwah yang kedua, tagih. Tagih itu enggak? Tagih. Yang pertama berdakwah itu adalah secara lemah lembut, diumbu-umbu dulu. Dan kedua apa leh? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf ada amar perintah. Kerjakan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dakwah itu harus dua sejalan. Pertama lemah lembut, ndak juo langsung perintah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah itu termasuk perintah. Minta tolong, sholat sama sabar. Sampai? Nah, kalau awak lupa, perintah ke diri. Badan awak. Badan den no. Aden cok lupa dan lalai. Kece Allah, ambo mesti mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dakwah lemah lembut. Nanando hanya dakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu punya Allah. Betul kan? Sampai? Insya Allah makbul tuh. Konda dari dulu andong sampean kok. Sorry ya, sabinya itu mah. Al-Baqarah 155, 156, 157. Alun kurang paham? Iktibarnya umpamanya gitu. Kamar deh Pak ya. Antum kan naik apa? Kan naik di terminal lah, kan naik bus. Naik bus lah, jangan naik pesawat. Karen bana kok kaji jangan susah-susah. Kalau awak di terminal banyak nan mau mbuk dak. Naiklah busko, basi, otonya rancak. Jalannya capek. Pilih tuh, suruh milih. Itu namanya dakwah. Dakwah mengajak. Pas salah naik, kau auto itu tahu mbuk amar ma'ruf nahi mungkar bayi ya. Betul kan? Ya. Ndong mbuk salasean lah. Banyaklah sholat. Banyak sabar. Tolong elok-elok lah. Jangan pamerang bana. Kan itu nah, itu namanya dakwah mau mbuk, mengajak dengan lemah lembut. Enggak langsung ngajak goblok kamu. Itu sudah kacau itu. Itu amar ma'ruf nahi mungkar tuh. Berarti dia enggak ngerti ilmu dakwah. Enggak boleh kan? Kalau ndak ju selesai berubah, ndak selesai awala ikhtiar, baru amar ma'ruf nahi mungkar. Apa tuh? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai ya? Udah selesai pulang. Udah selesai kaji itu. Iya kan? Berarti kan selanjutnya kalau udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun enggak perlu diselesaikan dengan masalah. Poinnya kan udah clear. Ya, insya Allah mudah-mudahan kaji ini karena benar bisa diamalkan langsung ya. Tapi setelah itu ada doa ya. Doa ini nanti Endung sampaikan di ujung selesai kaji. Jadi dengan demikian sudah sewajarnya manusia mendapatkan berbagai tantangan antara lain rasa lapar, kekurangan harta, sakit, gelisah dan seterusnya. Wajar.
itu natural. Wa ahamu ma fi firasatil yaumi huwa. Ya Iwan ya. Kaifa yu'azuhil insanu hadihil aktibarati. Ya kan? Antajala hadiyan ainda mujahata tajari bil hayati. Yang penting dalam kajian hari ini nih, wa ahamu mafil firasatil, risalah hari ini yang penting bagaimana cara manusia menghadapi ujian tersebut. Bagaimana cara kita menghadapi ujian itu? Jangan digampangin. Ini yang sering bermasalah. Agar tetap, kata Allah, kaifa yuwajahil insanu hadil aktabarati. Agar tetap antum ketika menghadapi ujian tenang. Apa? Tenang. Sekarang pertanyaannya, kalau menggarutu tenang enggak? Tenang. Tenang. Kalau andung lagi tahu tenang. Tenang, tahu tenang, air tenang. Tenang, tenang. Ketika menghadapi ujian. Itu poinnya. Jadi cara menghadapi ujian di dunia adalah tenang. Ya. Setelah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tenang. Tenang kan enggak manggarutu. Ya. Aduh, tadi benar kaji kok enggak. Harus disampaikan. Solusi awal supaya bisa tenang, andung ijazahkan. Yang susah itu tenang. Kenapa nggak bisa tenang? Karena di badan kita ada tukang oyak. Siapa tukang oyak? Korin, orang rumah, doso awak, dia awak bautang, ya, betul nggak? Dikaja-kaja, pinjol, onjak lontong tuh, betul nggak? Macam-macam, dia lap steel, dia ingin babi nilai, itu bisikan Korin tuh, bakal tenang tuh, Pak. Nah, Anda ijazahkan mau supaya bisa tenang, walaupun kita ada keinginan tadi. Ajatullah laka, qabil tuh. Pakai ya yang hadir. Dong jelaskan dulu sebelum dijazahkan. Ini amalannya setelah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tenang. Arti kata nggak boleh kasak kusuk. Bahkan nggak boleh nanya. Ke ahlinya nggak boleh. Karena Allah sudah masuk tuh. Paham nggak nih ya? Sudah itu. Kenapa kok baru sekarang? Karena belum selesai kemarin ikhtiarnya. Duduk nggak? Kan udah masuk nih. Yang kedua, innalillahi udah disebutkan. Anda mulai nuntun innalillahi kan tadi? Iya kan? Sudah itu tenang. Nah, sudah itu supaya bisa tenang. Qabil tuh tadi kan? Andung sampaikan. Ya. Kita bahas dulu nih. Dunia ini memang unik kan? Dunia ini unik nih. Kadang menenangkan, kadang menyenangkan, kadang menegangkan. Itu dunia tuh. Kita cari tenang nih, tapi masuk tegang nih. Uniknya tuh. Kita carinya tenang loh. Ketika masalah datang, ada 3 tadi. Seharusnya yang menegangkan kita tenangkan. Allah sayang, gua diuji nih, supaya agak lagi tenang dikit. Tenang itu susah loh. Susah loh tenang tuh. Ya. Ketika masalah datang,
rasanya apapun di dunia ini tak ada yang mendukung keputusan yang kita ambil. Ada yang kayak gitu nggak? Pas kita ada masalah, kok nggak ada orang yang mau nolong ya? Akhirnya cari kambing hitam. Di antara kambing hitam itu adalah sebagai berikut. Dia parangnya atasan ke cingkah mana? Cari kambing hitam tuh. Dulu baik mas saya, sekarang nggak baik loh. Ternyata saya nggak di sana ditempatkannya. Itulah cari kambing hitam tuh. Ada nggak itu? Nggak ada di Sikodo, di Langi. Jangan cari kambing hitam. Jangan cari solusi menyalahkan orang. Tenangkan begitu, nggak beriak. Di orang rumah jajannya banyak banget, habis kepeng den, terpaksa den berutang. Itu cari kambing hitam. Nah, nggak bisa kayak gitu. Allah nggak suka itu. Allah membantu, jadi nggak bantu tuh. Maka harus dijelaskan. Nggak ada yang mendukung keputusan kita, semua pada lari. Itu dunia. Kalau kita butuh, nggak ada saudara. Pas kita kaya, banyak saudara. Biasa itu. Benar kan? Nggak ada yang dekat dengan kita, semua lari. Akhirnya antum memilih melakukan terapi. Nah, terapinya kalau benar nggak apa-apa. Terapinya yang aneh-aneh nih. Pergi ke dukun lah, pergi ke peramal lah. Wah, kan kacau tuh. Untung datang ke Andong. Andong gosok taruh itu. Baka barasian mandi, baka barasian mandi. Itu sebenarnya untuk menghilangkan kegelisahan. Mudah-mudahan antum tidak lari ke yang salah. Naudzubillah min dzalik. Duduk. Karena ada jemaah Andung yang mulai mencoba lari ke yang salah. Langsung cut. Itu gunanya kalau gurunya mengerti spiritual. Pas mau belok ke dukun itu langsung gempor dia. Balik lagi. Jangan disangka nggak ada. Ada tahu nggak? Nggak perlu Andung tahu. Berarti kan mencemarkan, menghina nama baik kan gitu kan? Nggak boleh. Halo, sampai. Nah, dakwah itu yang benar ada kejadian dulu. Ya, ada contoh dulu, baru didakwahkan. Ya. Ketika ada masalah, cobalah tarik napas dari hidung. Dari mana? Ini proses amaliyah qabil tuh. Tarik dari hidung, perlahan, tahan 3 detik. Tapi jangan diturunin ke perut. Karena letak masalah di utak. Naik tuh di kepala. Coba kita ulang. Tarik. Lepaskannya di mulut. Turun. 3 kali. Kita ulang ya. 3 kali. Tarik. Lepas mulut. 1. Tarik. Biarkan tegang dulu. Lepas mulut. Lepas mulut. Aqua tuh. Tarik. Lepas mulut. Aqua. Dah, tenangin ya. Tenangin. Baca, ikuti. Allahumma mahma hadatahi. Allahumma hadatahi. Kurang keras. Allahumma mahma hadatahi. Allahumma mahma hadatahi. Min masakilat. Min masakilat. Fa ini. Udriku. An kullaha. Hadi hali. Tathiri. Dunubi. Wali masalahati. Kita ulang bacanya ya.
Allahumma mahma hadatahi min masakilat fa ini udriku an kullaha hadi hali tathiri dunubi wali masalahati. Artinya, perhatikan artinya. Ya Allah, apapun masalah yang menimpaku, aku sadari semua ini adalah untuk membersihkan dosa-dosaku dan untuk kebaikanku sendiri. Itu artinya. Setelah manahan ango mambuang di mulut 3 detik 3 kali baco tu. Duduk. Lihat aja keajaibannya. Nah ini tadi walaupun sudah dirapatkan karena tolibul ilmi menyampaikan ilmu, antum praktekkan di rumah. Kapan? Besok. Waktunya kalau bagus itu dikuatkan qiyamul lail. Kalau sulit nggak terbangun, pagi matahari terbit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masalahku kuserahkan kepadamu ya Allah. Sudah itu tarik, buang mulut karena masalah di kepala, buang mulut 3 kali, tarik, buang mulut, tarik, tenang aja, buang mulutnya terdengar seperti apa. Kemudian baca Allahumma mahadatahi min masakilat fa ini udriku an kullaha hadi hali tathiri dunibi wali masalahati. Artinya ya Allah, apapun masalah yang menimpaku, aku sadari semua ini adalah untuk membersihkan dosa-dosaku dan untuk kebaikanku sendiri. Duduk. Sakit untuk kebaikan kita, terlilit utang untuk kebaikan kita. Betul? Betul nggak? Belum dapat kerja untuk kebaikan kita. Betul? Betul. Belum punya istri untuk kebaikan kita. Betul? Betul. Semuanya itu kalau kita tidak atasi diilmui dengan benar, maka akan begitu terus. Itu gunanya tolibul ilmi. Tapi itu berlaku kalau antum sudah ikhtiari habis-habisan. Duduk kan nih? Itu dia poinnya. Paham? Masya Allah. Praktekan ya. Bung, alun juga selesai. Nah, andong cucu lagi pisau lagi kalau mengecek itu deh. Betul kan? Kenapa andong menyampaikan udah memberi hak harus zakatkan ke anak yatim, itu sebenarnya udah poin. Tapi kenapa enggak? Iku indah menggarutu nyalahan orang saya. Tatuti balik hijab tuh. Itu persoalannya. Kok enggak disampaikan dan sabinya itu enggak boleh langsung disampaikan. Karena dosa antum mungkin masih banyak. Sampai enggak? Nah itu dibersihan. Berarti kalau kinilah dibuka, berarti mudah-mudahan dosa antum lah mulai dikurangi. Maka Allah memberi ampunan dengan menyelesaikan semua masalah. Duduk ya, kaji. Alhamdulillah. Pertanyaannya sekarang, tadi udah selesai tuh, amalan udah. Ya, anu udah ijazahkan insya Allah ini benar amalannya. Ya, diilmui kan, semua amalannya benar, ada di Quran, ada anfus. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita mengamalkan doa tersebut harus dengan nafas? Ada yang bisa jawab? Orang win, jawab. Ayo. Kan ahli agama. Kenapa dengan nafas? Paling jawabannya sedikit aja karena masih hidup. Enggak. Kayak gitu kan? Nah ini yang mesti diilmui. Kenapa dengan nafas? Jangan taklid nih ya. Kalau antum mau mengilmuinya, dengerin nih. Ya. Pemahamannya. Tolong disimak ya. Nah, berarti sepaket nih. Ya. Harus dengan spiritual menyelesaikan semua persoalan zaman sekarang. Menyelesaikan metropolitan dengan spiritual. Menyelesaikan orang yang degil dengan spiritual. Kan gitu.
Spiritual Islami. Bukan dengan power, bukan dengan ilmu, bukan dengan kolega, ambles semuanya. Kalau zaman sekarang, tunjukin harus dengan spiritual. Spiritual berasal dari bahasa Latin, yaitu spiritus. Spiritus hijau warnanya, kalau kayak api terbakar langsung tuh. Artinya memiliki pengertian napas, jiwa, semangat. Spiritual tuh artinya apa? Napas, jiwa, semangat. Itu arti spiritual. Nggak percaya tanya orang Yunani, orang Barat itu sama. Nah, dalam bahasa Arab arti spiritual, jiwa, napas, tersusun dari huruf-huruf yang sama, disebut nafsun, angok. Itu spiritual. Nafsun ada di Quran. Jadi antum menyelesaikannya harus dengan spiritual, dengan nafsun, dengan anfus, tanafus, anfas. Nah, baru dengar kan? Karena di situ ada Allah, tarik, yang menghidupkan Allah. Ya, bersihkan masalah kamu di kepala, kecemasan tadi, buang. Itu ilmunya. Tuh. Maka setelah itu baru baca permohonannya. Ya Allah, apapun masalah yang menimpa aku, sakit, jomblo, nggak ada duit, nggak laku, takut bini, banyak deh, anak terlalu banyak, nggak bisa ngasih rezeki, kacau namanya hidup kayak gitu deh. Aku menyadari semua ini adalah membersihkan dosa-dosaku dan untuk kebaikan di diriku. Duduk. Nah. Jadi udah tahu, kita menyelesaikan harus dengan nafsun. Sedangkan napas dalam bahasa Arab disebut nafasun. Itu ada di Quran. Apa? Nafasun. Ya. Nah. Jadi maknanya gini, walihada sababi, sebabnya fa inna asqasal ladina takunu nafusuhun. Tuh. Ya. Hadiatan wayatama ta'una bisaksiyati ijabatin. Ijabah. Ya. Yamkinu ru'yatuhum min tariqati allati yatanafasun. Yatanafasun biha. Walati takun murihatan wa muntajimatan wa mustakiyatan. Gitu bro, itu dasarnya. Itu mengapa orang yang jiwanya tenang, berkarakter dirinya positif. Jiwa yang tenang tuh karakternya pasti positif. Maka akan terlihat dari caranya bernapas, yaitu nyaman, teratur, rileks, termakrifati. Duduk. Halo. Tiap persoalan selesaikan seperti itu. Ajatulaka. Biltu. Insya Allah. Setelah ikhtiar kita mentok. Setelah ikhtiar kita mentok. Khusus yang ada di sini, kalau masih juga bertanya kemari, andong cuek lah. Karena ladape nan sabinye tadi. Duduk nih tuh. Andong share. Andong share. Amalannya, Allahumma mama adatahi min masakilati fa ini udriku ankulaha hadi hali tatiru dunubi wali maslahati. Sampai? Nah sampai ini sebelum Andung lanjutkan ada pertanyaan. Mudah-mudahan enggak ya. Udah clear kan? Jadi amalannya udah ada. Ikhtiar dulu. Habis sampai mentok. Udah habis, lakukan ritual.
Yang terbaik qiyamul lail. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan niat ya Allah semua masalahku kuserahkan kepadamu. Ya, sudah itu tarik ango 3 kali. Setelah ditarik ango 3 kali, baca doa tadi. Duduk, insya Allah cukup sekali ya. Karena sifat doa ini adalah tauhidul af'al. Tauhid, cara tauhid perbuatan hanya sekali. Jangan diulang. Kalau diulang itu berarti antum masih khawatir katrat. Gampang gak? Gampang ya? Nah, satu persoalan satu tuh. Udah tuntas? Udah tuntas ya. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi. Ilmu itu kan mesti diilmui. Iya kan? Kenapa kita hidup dikasih ujian dan masalah? Ada yang bisa jawab? Ada? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa? Kan ada orang yang nggak mau dikasih masalah kan? Padahal Allah pasti dikasih masalah. Kenapa? Kita ilmui. Gorodun minal masyakili wali aktibarati alati yuazihu halah subhanahu wa ta'ala huwa tasinu nawayati hayati. Tuh, kenapa kita dikasih masalah? Tujuan kita diberikan masalah, tujuan kita diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu guna bisa meningkatkan kualitas hidup secara benar. Sampai kualitas hidup kita supaya benar. Itu jawabannya. Dasar istidlal dalilnya mana? Kan gitu. Dasar yang anda ucapkan tadi mana? Dijelaskan oleh Allah melalui firman-Nya, Quran surat Al-Mulk surat 62 ayat 2. Antum yang baca ya. Atau antum mau baca silakan. Nah, silakan. Ganti-ganti. Nah. Tuh, kenapa kita dikasih masalah? Karena Allah berfirman begitu. Kalau hidup pasti dikasih masalah, firmannya Al-Baqarah tadi, pasti. Tapi kenapa dikasih masalah? Dijawab lagi sama Allah. Al-Mulk ayat 2, itu dia jawabannya. Setidaknya kalau ada ngeyel, nanya, kan sering orang-orang sekarang nanyanya gitu tuh. Kenapa kita kalau ada masalah kok mesti innalillahi suratnya itu? Bener kan? Nah, sudah itu kenapa selalu dikasih masalah? Nah, ayatnya ini gitu. Al-Mulk 62 ayat 2. Alladzi khalaqana الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, supaya di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Meningkatkan kualitas hidup, Allah ingin tahu siapa yang paling baik amalnya, maka dikasih ujian. Duduk. Jadi kalau antum diuji, bukan lari, nggak sholat, tantang Tuhan, nggak adil, kacau nggak, cari kambing hitam, bermasalah nggak jadinya? Ya diuji terus lah. Logika kita nerima nggak tuh?
Oh udah deh, jangan bohong deh. Semua kita sering kayak gitu kan. Betul kan? Sebabnya apa? Karena males thalibul ilmi. Iya. Oh sadis banget antum ngaji ini. Enggak, antum kan nggak ngomong goblok. Ayo. Bener kan? Gampang dipahaminya. Iya kan? Banyak maaf ya. Banyak maaf ya. Kullu syai'in illallah. Walhalu idan min indallah. Gitu. Segala sesuatu adalah milik Allah. Termasuk masalah. Itikot tuh. Maka solusinya juga sudah disediakan oleh Allah. Masa jadi bingung sih? Nggak mungkin masalah nggak ada solusinya selama antum hidup. Nggak mungkin. Bohong tuh. Karena masalah itu dari Allah, pasti solusinya disediakan sama Allah, udah ada. Logika kita nerima nggak? Kok jadi bingung gitu ya orang sekarang? Karena nggak mau baca firman. Ini kesel jadi antum nih. Capek berulang-ulang itu. Udah, baca deh. Buka. Kullu syai'in illallah. Lillah. Kullu syai'in lillah bukan ilallah. Wal halu idan min indallah. Segala sesuatu adalah milik Allah termasuk masalah. Maka pasti dan solusinya juga disediakan oleh Allah. Itu serahkan ke Allah. Maka antum nggak perlu menyelesaikan masalah. Ayo. Tapi harus tahu amalannya. Iya kan? Masih ada masalah? Pede aja deh, gembira aja, senyum-senyum. Masalah alhamdulillah kurang dosa kita. Gitu. Ya kan? Takutnya mentok stagnan di situ masalahnya. Karena kita nggak paham ilmunya. Nah, jadi Allah telah menjelaskan jika ia memberi ujian sesuai kemampuan hambanya lagi. Ada yang cengeng, tusuk ke pisaunya. Kok marah-marah dong yang enggak? Anda kan nggak menyebut jahlin. Nah, itu dia. Kan enggak kan? Iya. Allah menyelesaikan sesuatu itu pasti sesuai kemampuan hambanya. Arti kata kalau Pak Bas dikasih masalah, kalau Acendra dikasih masalah, kalau Ikhwan Riki dikasih masalah, pasti kita mampu menyelesaikannya enggak? Kenapa nanya maka antum? Kok tegas kayak gini ya? Itu dia persoalannya, malas thalibul ilmi. Padahal singkat banget ini kalau kita mengkorelasikan ke Quran kan singkat, langsung tegas. Begini. Tapi runut tadi kan harus ada gurunya kan? Itu dia toleransi dan dong. Alhamdulillah. Makanya ngaji itu lebih keren yang thalibul ilmi daripada perang jihad. Di atas syahid yang datang kemari, kok indah menyelesaikan masalah langsung pulang. Padahal persoalannya dengan taklim. 40.000 malaikat datang tuh mengaminkan masalah kita. Ayo, tanya, antum diselesaikan masalah dikasih 10 miliar udah nggak bakalan kemari. Nah, udah kacau semua tuh. Itu persoalannya. Antum pegang janji loh. Antum mau kemari karena ingin berthalibul ini. Seberat apapun antum di ujung dunia pasti pindah. Pasti datang kemari bisa ngaji. Kalau itu nggak dilakukan, antum bermasalah. Poin. Sampai? Jadi ke orang mursyid, orang yang ngerti tarekat, jangan dimainin. Orang yang fakirun, jangan dimainin. Duduk. Nah, itu rahasianya. Kenapa antum menyebut kayak gini? Gini ya. Kalau kita sebagai manusia masih dihina itu biasa.
Tapi kalau yang duduk ini sudah memakai ayat Allah, dibangkangi, maka amar ma'ruf nangkir mungkar masuk. Duduk kan? Itu poinnya. Sama dengan prinsip ibu. Jangan coba langgar ibu. Jangan hina walaupun ibu itu salah. Karena antum nggak mungkin bisa membalas jasa ibu. Ada dua. Satu, ibumu. Ibumu. Kedua, gurumu yang paling benar. Duduk. Allah menjelaskan nggak mungkin deh ujian antum itu nggak mampu antum mengatasinya. Jadi ketika masalah menghampiri, apapun masalahnya, ketika persoalan datang, apapun persoalannya, Allah yakin, kita pun mesti yakin. Yakin nih, dalam hati berkata, saya bisa mengatasinya. Duduk. Itu itikotnya. Saya bisa mengatasinya. Karena udah jelas Allah berfirman kan? Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Iya kan? Halo? Oh nggak percaya dong. Udah baca aja deh Al-Baqarah 286 tuh baca deh. Gitu. Baca. Nggak apa-apa. Karena dengan mengikrokan firman Allah salah satu ibadah. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum-kaum yang kafir." Kapan itu dibaca? Doanya aja. Bukan innalillahi itu poin tauhid. Tawakkulah. Satu. Pas kita sholat, selama ada masalah, baca Al-Baqarah 286, diawali dengan Al-Ikhlas. Duduk, lihat 40 hari. Kalau berat, clear. Lengkap gak nih amalannya? Lengkap ya? Lengkap ya? Qiyamul Lail, Al-Ikhlas Anas.
Setelah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah itu nafasun 3 kali. Sudah nafasun 3 kali, doa ijazah dari andong. Rantai sanatnya ijazah andong itu jelas. Bukan ba'awali ya. Nanti ba'awali pula. Memang andong ada dasar dari Syahidi Ali. Ya. Tapi rantai sanatnya jelas. Dari Nabi, dari sahabat. Yang dibaca tadi. Duduk? Duduk. Sudah itu pas kita sholat. Baca boleh Al-Ikhlas diawali karena sifatnya tauhid. Baca Al-Baqarah 286. Nah, setelah duduk puja-puji saja. Subhanallah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Itu aja doanya. Betul kan? Masih ragu? Udah paham ya amalannya ya? Jadi amalan itu semua yang antum amali akan menjadi bukti, akan menjadi mujarobat. Ya, kalau sakit akan menjadi solusi kalau antum paham. Sampai? Kalau nggak paham gimana? Nanti Qiyamul Lail dibaca Al-Baqarah lagi. Boleh-boleh aja. Tapi konteks keilmuannya harus jelas ya. Udah jelas ya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya antum nggak boleh cengeng, nggak boleh. Betul? Ikhwan betul? Oh, iya, alhamdulillah. Betul nggak Pak? Nggak boleh ya Pak ya? Karena ujian berasal dari Allah, maka kita kembali meminta pertolongan kepada Allah. Hakikatnya nih, masalah itu milik Allah. Hakikatnya ya. Tuh, jangan karena dapat hakikat nih langsung kita udah ada buat masalah karena Allah nyuruh, karena itu kacau. Ya, bukan begitu. Skenario Allah itu unik, makanya harus ngaji. Andung menyebut hakikatnya. Ya. Masalah itu milik Allah, maka solusinya juga milik Allah. Poin, itu hakikat. Sebagai hamba, insya Allah kita hanya perlu berikhtiar dulu, memohon solusinya kepada Allah. Cara terbaik dan di antara tempat terbaik yaitu ketika memohon kepada Allah di saat sholat dan melakukan amalan ditambah dengan ijazah. Karena apa? Berulang-ulang. Apa? Bukan puasa. Puasa boleh, sunatnya puasa. Gimana mau ikhtiar kalau badan antum lemes? Minta tolonglah pada sabar dan sholat. Bukan nggak boleh puasa karena ada ikhtiar. Itu gunanya thalabul ilmi. Dalam menghadapi masalah, andung sebagai pentaklim hanya bisa mengingatkan kembali tentang perjalanan hidup yang kadang di atas, kadang di bawah. Betul kan? Apakah antum merasa di bawah aja? Ayo. Satu sisi yang di bawah, kan satu paket buletan itu. Yang di bawah bisa aja anak, kita masih di atas, bener kan? Iya kan? Nanti anak naik ke atas, kita di bawah. Oh, udah gempor, udah pakai tongkat. Nah, anak yang nuntun, kan gitu. Ya. Babas masa di bawah sekarang, dong Cikoy Babas, nggak bisa Babas. Ada yang di atas tuh Pak Bas, keponakan Pak Bas di atas. Betul kan? Kemana ngaji? Ya kayak gitu ya. Ya enggak, jadi gini ya. Banyak maaf ya, andung terpaksa karena ini satu majelis, andung harus sampaikan secara sisi kebenaran kan? Iya kan? Ikhwan masih di bawah? Halo? Kalau masih di bawah terus lah.
Enggak ada saatnya ke atas ya. Insya Allah besok dapat istri. Mudah-mudahan gak janda, gadis. Amin. Amin ya robbal alamin. Itulah. Jadi perjalanan hidup kadang di atas, kadang di bawah itu sepaket. Kadang di atas, kadang di bawah itu satu paket. Iya kan? Mainan rasa aja. Orang yang sebelumnya jadi pejabat jadi orang biasa. Udah dilantik nih. Penasihat khusus. Tahu-tahu Tambin, bener gak? Dalam 1 detik. Ya, nggak boleh ngehina kayak gitu. Itu tarbiyah, tahu nggak? Itu enggak ikut pula ngehina. Pantang ya. Anu punya jemaah ya maaf, walaupun kecil, tapi harus melangit. Nggak boleh ngehina karena ada yang ngehina. Ngaco juga nih. Itu ilmu itu. Yang duduk ada yang ngehina nggak? Karena jiku ngehina antum yang duduk nih ya, belok kepalanya tuh. Mau digituin. Pedih lu. Jemaah kita juga ada yang kena kok. Udah asik-asik itu. Wih. Tahu-tahu dijatuhin sama Allah. Terancam lagi ketakutan tinggi. Mati katanya. Mati nggak urusan karena itu. Ancaman dunia mati belum tentu. Duduk. Maka nggak usah bingung deh. Besok antum tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Ya udah pede aja, gembira aja. Ya. Bercanda aja, tapi jangan kebangetan. Bercanda juga sunnah Rasul, ya. Kata Allah harus pakai fikih. Bercanda nggak pakai fikih, ulama lagi ngaco nih kan. Itu yang bahaya. Kemana ngaji ini? Udah rame masalah ini, harus kita luruskan. Ya, nggak susah-susah. Sebaliknya orang semula disepelekan menjadi terhormat. Ya, orang di atas bisa jatuh. Kan sepaket tuh. Kadang di atas, kadang di bawah. Iya kan? Sepaket. Karenanya agar hidup kita selalu bahagia, agar hidup kita selalu gembira, maka gembira, bercanda harus memakai fikih. Sampai? Harus ada. Gimana fikihnya bercanda itu dong? Nah, tutup dulu lah. سلامي لرسول